curah pendapat itu merupakan suatu teknik atau cara mengajar yang digunakan dalam diskusi untuk mengumpulkan informasi, pendapat, atau pengalaman dari semua peserta. Nah, metode curah pendapat ini berbeda dengan metode diskusi pada umumnya, karena di dalam metode curah pendapat ini, yang dimana pendapat orang lain itu tidak untuk ditanggapi, karena tujuannya itu untuk membuat kumpulan pendapat, kumpulan informasi atau kumpulan pengalaman, baik itu pengalaman yang sama ataupun pengalaman yang berbeda dari semua peserta, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu peta informasi, peta pengalaman ataupun peta pendapat untuk dijadikan pembelajaran bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali di Sekolah Pendidikan Kesetaraan atau Sekolah KTC ya. Nah, di sini saya yang akan mengisi kelas pada pagi hari ini. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi pada pertemuan kali ini khusus ya, kita akan berdiskusi santai saja sebenarnya dengan membahas permasalahan anak jalanan. Jadi di sini diskusi di sini tuh berbeda dari diskusi sebelumnya karena diskusi di sini tuh menggunakan metode brainstorming atau curah pendapat. Ya, jadi permasalahan anak jalanan ini yang seperti kita lihat ya bahwa fenomena anak jalanan ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks di kota-kota besar seperti di Indonesia. Nah, apabila kita cermati dengan baik ya, kita pun hingga saat ini pun kita masih sangat mudah gitu menemukan anak jalanan seperti perempatan lampu merah di pasar, di mall, di pertokoan itu apalagi di pasar tuh ya paling banyak. Jadi tempat-tempat itu yang mereka gunakan untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Ya, yang namanya anak jalanan ya pasti mereka itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan sehari-harinya di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran gitu ya di tempat-tempat umum. Nah, mungkin sebenarnya anak jalanan itu ada dua kemungkinan ya. Mereka itu turun ke jalanan itu ada yang mengontrol mereka atau membunuh mereka atau dengan kemauannya mereka sendiri gitu. Dan ini tuh merupakan permasalahan yang cukup memprihatinkan ya, apalagi di usia mereka itu seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Jika hal ini terjadi, apalagi atas persetujuan orang tua mereka itu lebih sangat memprihatinkan. Jadi, menurut pendapat saya, penyebab dari turunnya anak jalanan ini ke jalanan. Anak jalanan itu kan tidak memandang usia ya, baik itu maupun anak-anak atau remaja gitu. Jadi menurut saya mungkin bisa karena faktor lingkungan seperti pergaulan gitu ya. Karena seperti pergaulan kenapa? Karena itu bisa jadi dipengaruhi oleh ajakan orang yang dianggap penting gitu atau teman akrabnya. Sehingga remaja tersebut beranggapan bahwa jika mereka tidak mengikuti ajakan temannya, pasti mereka tuh akan dikucilkan, dimusuhi dan tidak dianggap oleh temannya karena mereka dinilai tidak bisa mengikuti pergaulan atau gaya hidup di lingkungannya itu. Nah, silakan yang mau berpendapat. Jadi pendapat saya itu penyebab munculnya anak jalanan ya bisa karena orang tua yang mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarganya dan anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolahnya. Mungkin seperti itu aja. Nah ya, jadi benar ya pendapatnya Zahra itu. Jadi memang anak jalanan itu kebanyakan berasal dari keluarga miskin yang dimana orang tua mereka itu tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilannya itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Terkadang juga untuk makan sehari-hari itu tidak cukup ya, sehingga kebutuhan lainnya itu tidak bisa terpenuhi, yang menimbulkan anak-anak itu memiliki motivasi, tetapi motivasinya itu motivasi yang salah. Kenapa? Karena yaitu mereka tuh memilih jalan untuk turun ke jalanan karena desakan kebutuhan ekonomi keluarganya. Ya, selanjutnya ada pendapat lain lagi? Saya Bu, karena faktor keluarga juga, bahkan faktor ini merupakan faktor tertinggi atau dominan menjadi alasan atau remaja menjadi anak jalanan karena alasan yang berbeda-beda seperti remaja berasa ingin berperilaku bebas. Iya benar, bisa juga karena mereka mendapatkan kekerasan dari keluarganya atau karena keluarga yang kurang
bisa memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan, misalnya kebutuhan sandang, pangan, uang jajan, serta modal untuk tampil berpakaian yang menggambarkan diri mereka sendiri. Sehingga demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, mereka memutuskan untuk mengamen agar mendapatkan uang. Benar ya, pendapat kalian semua itu memang benar. Oleh sebab itu juga sehingga mereka tuh justru pada kegiatan yang cenderung negatif yang mungkin sebagai bentuk proses dari peraturan yang dibuat oleh orang tua mereka di rumah gitu. Jadi sebagian besar remaja atau anak-anak tuh juga menjadi anak jalanan karena mereka tuh beranggapan apabila mereka mencari uang sendiri mereka akan dianggap sebagai orang yang mandiri. Memang betul ya, memang betul sebagai orang yang mandiri karena mereka bisa mencari uang sendiri gitu. Tapi jalan yang mereka pilih itu salah karena dengan turunnya mereka ke jalanan. Dan kenapa turun ke jalanan itu menjadi pilihan mereka? Ya karena mereka tuh kurang atau rendahnya pendidikan, keterampilan, pengetahuan yang mereka dapat atau yang mereka miliki. Yang berpendapat lagi? Saya Bu. Iya, silakan. Benar, selain itu juga pendidikan anak jalanan rendah, maka keterampilan atau keahlian dan pengalaman anak jalanan dalam bekerja pun kurang untuk melamar pekerjaannya dengan penghasilan yang cukup tinggi dan biasanya di tempat kerja itu dibutuhkan durasi waktu tertentu dan berbagai aturan yang harus ditaati sehingga mereka merasa tidak bebas dalam melakukan hal-hal yang tidak sukai. Saya Bu, iya karena jika turun ke jalan mereka mendapatkan uang tanpa dengan memerlukan keahlian khusus, tanpa peraturan yang membuat mereka terbebani dan tanpa terbatas oleh waktu. Ya betul ya, jadi dari kita semua kan sudah mengeluarkan pendapat kita atau mencurahkan pendapat kita ya, kita saling mencurahkan pendapat. Nah sekarang mungkin dari beberapa informasi penyebab yang kalian sudah sampaikan, mungkin kita bisa memberikan solusi untuk mengurangi banyaknya anak jalanan gitu ya, agar mereka mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang semestinya seperti anak-anak yang lainnya. Gimana? Kalian setuju tidak? Setuju. Selain itu, agar mereka juga tidak dianggap sebagai masalah bagi banyak pihak yang disebut sebagai sampah masyarakat. Iya benar, karena cara yang mereka lakukan cenderung perilaku yang salah. Misalnya duduk-duduk di jalan, menumpang truk atau kendaraan yang terbuka. Dan yang paling utama itu cara berpakaian yang jauh dari kata rapi dan bersih. Iya, mereka juga mempergunakan hasil uang mengamen mereka untuk mabuk-mabukan dan kegiatan negatif lainnya. Sehingga mereka malah meresahkan masyarakat. Bahkan tidak sedikit masyarakat memandang sebelah mata mereka yang berada di jalanan. Nah, dari diskusi hari ini saya menyimpulkan ya bahwa turunnya anak remaja ke jalanan itu yang disebabkan oleh yang pertama itu karena faktor lingkungan. Yang kedua, yang paling penting itu faktor dari keluarga ya. Faktor dari keluarga itu semisalnya mereka tuh mendapatkan kekerasan. Terus yang ketiga itu berasal dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ya dari beberapa faktor ini mungkin kita bisa mencari solusi untuk mengurangi banyaknya anak jalanan. Ya mungkin ada solusi yang bisa mengurangi banyaknya anak jalanan itu turun ke jalanan supaya mereka tuh juga tidak dianggap sebelah mata oleh masyarakat ya. Jadi menurut saya solusi yang bisa mengurangi banyaknya anak jalanan itu seperti memberikan mereka pendidikan non formal ya pada bidang pendidikan khusus dan pelatihannya itu seperti keterampilan karena keterampilan yang sesuai dengan hobi atau kegiatan mereka karena kan pastinya jika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita atau kita menyukai atau sesuatu hal yang kita sukai itu pasti kita lebih semangat ya untuk menjalankannya. Nah itu bisa dengan cara memberikan pendidikan non formal dengan memberikan pembinaan keterampilan bagi mereka dengan hobi atau kegiatan yang digemari. Nah karena juga saya sering lihat ya di jalanan itu apalagi anak-anak remaja yang mereka tuh turun ke jalanan dengan cara mengamen yang dimana mereka itu bernyanyi sambil bermain alat musik itu seperti gitar ya. Nah mungkin mereka bisa menyalurkan hobi bermusik mereka itu ke dalam pendidikan non formal dalam bidang pelatihan khusus dan keterampilan.
Nah, program tersebut juga dapat memunculkan kreativitas anak jalanan sehingga memiliki daya guna di kehidupan atau di masa depannya nanti, agar masyarakat itu tidak memandang sebelah mata lagi anak jalanan gitu ya. Nah, sekian dari diskusi kali ini dengan menggunakan metode brainstorming atau metode curah pendapat. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi masuk kelas pada pagi hari ini dan mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya contoh pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran curah pendapat. Jadi, saya akan menjelaskan cerita atau isi dari video tadi agar teman-teman yang menonton bisa memahami apa sih cerita dari video tadi. Jadi video tersebut itu menceritakan tentang seorang fasilitator atau tutor yang sedang mengajar di sekolah paket C di pendidikan kesetaraan. Jadi pendidikan kesetaraan itu merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang dimana pendidikan kesetaraan itu memiliki program sekolah paket A, B, dan C yang dimana sekolah paket A itu setara dengan pendidikan formal jenjang SD atau MI, sedangkan yang paket B itu setara dengan pendidikan formal jenjang SMP atau MTS, dan sekolah paket C setara dengan pendidikan formal jenjang SMA atau MA. Nah, kemudian tutor itu memberikan selembar kertas kepada pesertanya yang dimana kertas itu berisi tentang permasalahan anak jalanan. Jadi, tutor itu menyuruh pesertanya untuk menuliskan pendapat mereka di kertas itu, pendapat tentang apa sih faktor penyebab dari anak remaja itu turun ke jalanan. Nah, setelah mereka menuliskan pendapatnya, kemudian diskusi dimulai yang diawali terlebih dahulu oleh tutor. Nah, setelah berdiskusi, saling mencurahkan pendapat, saling berpendapat gitu ya. Kemudian tutor itu mengumpulkan informasi tadi atau pendapat tadi untuk dicari solusinya, yang dimana solusi itu untuk anak jalanan. Jadi solusi tersebut itu bertujuan agar memberikan anak jalanan itu pendidikan, pengetahuan atau keterampilan yang semestinya seperti yang dimiliki oleh anak-anak lainnya atau yang didapatkan oleh anak-anak lainnya, agar anak jalanan itu juga tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi ini di mana ada beberapa faktor penyebab turunnya anak atau remaja itu ke jalanan. Yang pertama itu bisa karena faktor lingkungan, seperti pergaulan yang dimana remaja itu terhasut oleh ajakan temannya. Yang kedua, itu ada faktor ekonomi yang dimana orang tua itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup anaknya atau tidak memiliki cukup biaya untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan anaknya. Nah, yang ketiga itu karena faktor keluarga seperti kekerasan dalam rumah atau tidak bebasnya anak di dalam rumah karena peraturan yang telah dibuat oleh orang tua mereka. Nah, selanjutnya setelah tutor menyimpulkan beberapa faktor penyebab dari turunnya remaja ke jalanan, kemudian tutor itu memberikan saran solusi untuk mengurangi banyaknya anak jalanan, yang dimana solusi itu dengan memberikan mereka pendidikan nonformal dalam bidang atau program pendidikan kursus dan pelatihan. Jadi pelatihannya itu bisa pelatihan keterampilan, yang dimana nantinya mereka diberikan pembinaan pelatihan keterampilan sesuai dengan hobi atau kegiatan yang mereka sukai. Nah, karena saya sendiri tuh sering menjumpai atau sering bertemu dengan anak jalanan, terutama remaja, yang dimana mereka itu mendapatkan uang dengan cara mengamen. Nah, mengamen itu mereka bernyanyi sambil bermain alat musik. Jadi mungkin dengan itu mereka bisa menyalurkan hobi bermusik mereka dalam program ini atau bakat keterampilan lainnya yang mungkin masih terpendam dalam dirinya. Nah, program ini juga dapat memunculkan kreativitas anak jalanan agar mereka itu memiliki daya guna dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang lebih pentingnya itu agar mereka tidak dianggap atau dipandang sebelah mata lagi oleh masyarakat.
Kenapa sih harus pendidikan nonformal? Karena pendidikan nonformal itu kan merupakan jalur pendidikan di luar sekolah yang bertujuan untuk mengganti, menambah, atau melengkapi pendidikan formal. Jadi di dalam pendidikan nonformal ini juga terdapat banyak macam programnya. Terus di dalam pendidikan nonformal ini juga tidak memandang batasan usia, jadi siapapun boleh mengikutinya sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih.